Assalamualaikum sahabat YouTube, apa kabar? Alhamdulillah, semoga saja Anda saya temui selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, peralatan ini sering disebut sebagai radio beacon ya, atau alat detektor. Nah sahabat, eh, kalau Anda lihat perangkat ini sangat kecil sekali sahabat ya. Jadi kalau kita ukur dengan peralatan ukur ini ya, saya coba. Di sini kita ukur panjangnya. Panjangnya lebih kurang sekitar 52 mm. Sekitar 5,2 cm ya. Ya. Kemudian lebarnya hanya berkisar sekitar 2,3 cm ya, 23,71 mm. Dan tinggi dari bodi sampai ke antena lebih kurang sekitar 6 cm ya, 60,41 mm. Nah sahabat, peralatan ini sengaja saya buat untuk mendeteksi ketika sebuah drone atau pesawat model terjadi crash, dan dengan peralatan ini kita mudah melacaknya dengan menggunakan handy talkie ini sahabat. Nah, apa saja peralatan yang dipakai? Di sini kalau Anda lihat ada box baterai, kemudian ada modul transmitter 433 MHz, kemudian ada dioda dan ada resistor, kemudian ada elko. Nah sahabat, akan saya coba uraikan satu persatu agar lebih jelas peralatan ini. Nanti mungkin sahabat bisa merakitnya, barangkali ini diperlukan untuk apa yang telah saya sebutkan tadi. Ya, saya coba uraikan satu persatu. Nah, peralatan yang Anda lihat ini adalah casing baterai ya, seperti ini, casing baterai. Seperti ini fisiknya. Kalau Anda lihat ya. Seperti ini. Nah, kemudian baterainya seperti ini ya, sahabat ya. Jadi bisa Anda gunakan baterai CR2032. Di sini ada 2 biji. Ya. Kemudian ada satu unit transmitter ya. Di sini frekuensi kerjanya adalah 433 MHz. Nah, kalau Anda lihat di sini sudah saya rangkai. Ada dioda. Dioda ini adalah dioda, kalau tidak salah ini dioda 3 warna atau 4 warna ya, yang berfungsi sebagai modulator ya, untuk memodulasikan modul pemancar ini agar muncul sinyal ya sahabat ya. Nah, kemudian ada resistor sebesar 1 kilo ohm dan elko sebesar 3,3 UF dan voltasenya 25 volt. Nah sahabat, nanti bisa kita saksikan bersama uji cobanya, berapa jarak yang bisa ditangkap oleh receiver handy talkie ini. Nah sahabat, ada yang mungkin belum saya jelaskan, barangkali ini fungsinya apa ya, bagi yang mungkin masih awam ya. Mohon maaf kalau bagi yang sudah profesional. Ini adalah antena ya sahabat ya. Antena ini dibuat jumlah lilitannya sekitar 30 atau 40 lilitan. Tapi kalau memang ingin lebih kritikal lagi, dari frekuensi 433 MHz ini bisa kita cari berapa lambda panjang gelombangnya, sehingga dapat diketahui jumlah lilitan dan panjang kawat yang harus kita gulung ya sahabat ya. Nah, sahabat, di sini mungkin bisa Anda lihat, di sini ada 2
2 baterai ya, 2 baterai. Nah, seperti itu pemasangannya. Oke. Nanti akan kita coba melihat berapa jarak yang bisa deteksi ya dengan menggunakan HT ini. Ya, baik sahabat ya. Dari pesawat aeromodeling ini bisa ini kita simpan ya sahabat ya. Ini bisa kita simpan di sini sahabat ya. Sebagai alat detektor nanti. Apabila pesawat model ini terjadi crash di satu tempat, katakanlah mungkin di dalam hutan, dengan peralatan ini tentunya lebih memudahkan kita untuk mendeteksi di mana keberadaan pesawat yang crash ini. Nah, ini bisa kita simpan di sini sahabat ya. Simpan di sini ya. Nah, seperti ini. Ini saya coba on kan ya sahabat ya. Nah, itu sudah menyala ya sahabat ya. Anda saksikan, saya simpan di sini. Dan saya coba hidupkan HT-nya ya sahabat ya. Nah. Anda bisa lihat nada dari modulasinya ya sahabat ya. Nah, kira-kira seperti itu sahabat ya. Ya, saya coba matikan ya sahabat ya. Nah, dia akan mati sahabat. Jadi audio yang dikeluarkan daripada modul ini sama seperti kedip daripada dioda LED ini ya. Nah, Anda saksikan di situ. Ya, saya matikan lagi ya. Nah, seperti itu. Ada sedikit tambahan tadi mungkin saya belum sebutkan. Sebenarnya frekuensi kerjanya yang paling tepat adalah 433,895 MHz ya. Jadi frekuensi tepatnya seperti itu. Baik, langsung kita ukur jaraknya ya. Nah, hasilnya didapat 176,1 meter ya. Nah, kira-kira jarak yang ditempuh daripada alat detektor ini adalah sekitar 176,1 meter. Nah, di sana ya sahabat ya. Pos kecil di ujung sana. Ini terukur jarak dari tempat tinggal saya ya. Oke. Oke. Alat ini saya simpan di atas itu ya. Oke. Nah, ini saya simpan di sini. Baik, alat detektornya sudah kita hidupkan ya. Berikutnya kita coba on-kan receivernya. Seperti itu. Sudah di-on-kan. Jaraknya masih dekat ya. Dan coba kita bergerak sesuai dengan jarak yang kita lihat dari ring fender tadi ya. Oke. Oke, saat ini saya sudah berada pada jarak yang ditetapkan tadi. Sudah mendekati pos jaga ya.
Langsung saja kita coba ya, kira-kira bagaimana penerimaan sinyal detektor yang saya simpan di tempat tinggal saya. Nah, ini sinyal maksimal yang bisa diterima ya, dari jarak yang diukur dengan ring fender tadi. Nah, saya berada tidak jauh dari pos jaga tadi ya. Iya. Suaranya masih putus-putus ya. Nah, posisi detektor itu ada di sana ya. Sinyalnya lebih kurang 1 atau 2, 3 ya. Putus-putus ya. Ya, saat ini saya uji coba pada jarak sekitar 50 meter dari objek detektor tadi ya. Kelihatan sinyal juga terputus-putus tapi masih cukup tinggi, dan terlacak di sini hampir full ya. Oke, kita lanjut ya, langsung kembali ke objek semula. Baiklah sahabat, sampai di sini dulu uji coba jarak alat detektor ini. Kalau ada pertanyaan ataupun yang belum jelas, silakan tulis saja di kolom komentar. Kalau ini berguna buat rekan-rekan, jangan lupa like, komen, dan subscribe.